Saat pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, membuat semua orang tersadarkan akan artinya kesehatan dan pola hidup sehat yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Penyakit infeksi tentu bukanlah hanya COVID-19, namun ada beberapa jenis penyakit infeksi lainnya yang juga bisa berakibat kurang baik bagi kelangsungan hidup kita. Dalam kutipan ini, dinyatakan bahwa sebenarnya jika pelaksanaan imunisasi atau vaksinasi pada orang dewasa dilaksanakan secara teratur dan merata, sangat bisa diharapkan mencegah risiko kematian 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan vaksinasi pada anak. Vaksinasi pada dewasa sama pentingnya dengan vaksinasi anak. Saat ini memang kebijaksanaan untuk vaksinasi lebih diutamakan untuk bayi dan anak-anak, sehingga vaksinasi dewasa seakan-akan terabaikan atau kurang dikenal secara luas di masyarakat. Padahal banyak penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi pada orang dewasa. Penyakit infeksi atau sering disebut penyakit menular bisa dicegah dengan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Salah satunya dengan vaksinasi sejak diterapkannya program imunisasi secara puluhan tahun lalu, negara maju telah berhasil melakukan imunisasi secara teratur dan cakupan yang luas, sehingga telah terjadi penurunan insiden atau angka kejadian penyakit menular di negara-negara tersebut. Mungkin sahabat InstaLife bertanya-tanya, sama nggak sih imunisasi dan vaksinasi? Jawabannya adalah vaksinasi adalah bagian dari imunisasi. Kekebalan tubuh atau imunitas manusia bisa didapatkan secara alami, yaitu sembuh dari penyakit menular, sehingga tidak akan tertular penyakit yang sama lagi. Contohnya pada orang yang sudah pernah terkena campak, tidak akan terkena campak lagi. Sedangkan yang buatan adalah dengan penyuntikan vaksin. Imunisasi artinya adalah salah satu metode pencegahan penyakit akibat infeksi. Sedangkan vaksinasi adalah imunisasi aktif buatan dengan memberikan suntikan komponen bakteri atau virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh manusia untuk membentuk antibodi. Vaksin merupakan produk biologi yang berasal dari virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan. Bertujuan untuk merangsang pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh sehingga bisa terhindar atau mencegah terinfeksi penyakit yang disebabkan virus atau bakteri tertentu sesuai jenis vaksin yang sudah diberikan. Vaksinasi di negara kita telah berjalan cukup lama, dimulai sejak tahun 1956 dengan vaksinasi cacar. Sampai saat ini program pemerintah masih tetap lebih memfokuskan ke imunisasi anak daripada dewasa. Ini bisa dikarenakan vaksinasi anak lebih dominan merupakan vaksinasi dasar dan wajib, sedangkan vaksinasi dewasa lebih banyak yang tidak bersifat wajib. Oleh karena itu, diharapkan di kemudian hari dengan lebih gencarnya promosi dan edukasi mengenai imunisasi dewasa, vaksinasi dewasa bisa lebih ditingkatkan sehingga kualitas dan harapan hidup orang Indonesia semakin tinggi. Saat ini Indonesia sudah berlangsung pelonggaran PSBB dan menuju ke arah new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang disingkat dengan AKB. Timbullah istilah herd immunity. Herd artinya kelompok dan immunity artinya kekebalan. Definisinya adalah perlindungan dari suatu kelompok populasi yang dicapai dengan mengurangi atau memutus rantai penularan infeksi yang dikarenakan sebagian besar populasi tersebut sudah cukup kebal terhadap infeksi. Bisa karena sudah diimunisasi atau vaksinasi ataupun sudah pernah mengalami infeksi alami sebelumnya. Immunity ini menjadi dilema di seluruh dunia. Banyak yang menentang termasuk WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia, juga tidak menyetujuinya.
Apa sih bahayanya herd immunity jika kita hanya mengandalkan infeksi alamiah dan tidak dengan vaksin? Yang ditakutkan adalah angka kesakitan dan kematian akan bertambah, terutama pada kelompok yang rentan, seperti manula dan sebagainya. Lalu, kemungkinan mutasi virus juga belum diketahui, bisa menjadi lebih ganas atau tidak. Ini adalah kelompok orang dewasa yang rentan terhadap penyakit infeksi, yaitu yang pertama manula di atas 60 tahun, orang yang akan naik haji, penderita penyakit kronis seperti kencing manis atau diabetes, kanker, penyakit jantung, bawaan maupun jantung koroner, ginjal, paru, dan hati. Penyakit penderita HIV juga termasuk, serta para tenaga medis yaitu dokter, perawat, petugas laboratorium, serta ibu hamil. Saat ini banyak pendapat mengatakan bahwa herd immunity sebaiknya dihasilkan dengan program vaksinasi. Ini dikarenakan COVID-19 belum ada vaksinnya. Sangat bahaya jika membiarkan masyarakat tertular demi mendapatkan kekebalan tubuh secara berkelompok. WHO dan beberapa lembaga kesehatan di berbagai negara sudah sepakat untuk tidak melakukan herd immunity secara alami. Para sahabat InstaLife tentu sudah banyak mendengar mengenai COVID-19 atau COVID-19. Saya hanya sekilas saja mereview kembali mengenai apakah COVID-19 itu. COVID-19 adalah singkatan Corona Disease 2019 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Sedangkan nama virusnya adalah SARS-CoV-2 yang segolongan dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS sebelumnya. Vaksin COVID-19 memang belum ada karena sedang dalam tahap uji coba sejak bulan Maret 2020. Diharapkan paling cepat akhir tahun ini atau bisa jadi masih dalam waktu 2 tahun ke depan. Harap bersabar sahabat InstaLife. Memang sekarang ini COVID-19 membuat ketakutan seluruh dunia dengan diberitakannya setiap hari jumlah kasus terinfeksi dan kematian yang terus meningkat. Sehingga semua orang sangat berharap akan tersedianya vaksin ini secepatnya, guna memberikan kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Slogan manusia pada era new normal adalah hidup tidak mungkin normal kembali sampai vaksin dapat dikembangkan dan secara luas didistribusikan. Kita berdoa sama-sama semoga hal ini cepat terlaksana. Pesan dari pemerintah, terutama untuk golongan orang dewasa yang rentan adalah pola hidup bersih dan sehat, ikut aturan pemerintah, kontrol ketat penyakit penyerta dengan mengkonsumsi obat-obatan yang sudah rutin, jika perlu melakukan vaksinasi untuk infeksi saluran nafas, dan jika ada keluhan atau sakit, segera konsultasikan ke dokter, bisa dengan mendatangi rumah sakit atau lewat telemedicine atau telekonsultasi. Sahabat Instastory sekalian, sekarang kita akan bahas program imunisasi dewasa di Indonesia yang mulai dibuat oleh Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia sejak tahun 2003. Yang terbaru adalah versi tahun 2017. Untuk imunisasi dewasa dikategorikan diberikan pada orang yang berusia 19 tahun ke atas. Pada program imunisasi dewasa ada 18 jenis penyakit menular yang menjadi target pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kejadian akibat penyakit menular. Dari ke-18 penyakit ini, saya hanya akan bahas 3 jenis saja, yaitu imunisasi atau vaksinasi influenza, pneumokokus, dan pertusis atau batuk rejan. Kenapa saya hanya memilih 3 vaksinasi tersebut? Hal ini ditunjang oleh pernyataan WHO yang menganjurkan di masa pandemi COVID-19, kita sebagai orang dewasa sebaiknya melakukan vaksinasi untuk penyakit menular yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas, yang meliputi vaksinasi influenza, pneumokok, dan pertusis.
Gejala-gejala yang ditimbulkan untuk semua penyakit infeksi saluran nafas pada umumnya hampir sama. Seperti yang kita lihat dalam bagian ini, di mana infeksi COVID-19, influenza, pneumonia, serta batuk rejan sama-sama mempunyai gejala demam dan batuk. Hanya intensitasnya saja yang agak berbeda-beda, tapi tidak spesifik. Seperti infeksi COVID-19 dan influenza lebih dominan demam, sedangkan pneumonia dan batuk rejan atau pertusis lebih dominan batuk. Oleh karena itu, pemirsa InstaLife perlu diketahui bahwa untuk mengetahui penyebab pasti atau diagnosis pasti harus ditunjang dengan pemeriksaan lanjutan berupa foto ronsen atau CT scan paru, laboratorium darah berupa darah lengkap, PCR, serologi marker virus, dan juga pemeriksaan dahak. Awal penularan selalu dimulai dari kuman berupa virus, bakteri, jamur, dan parasit yang masuk lewat saluran pernafasan atas, yaitu hidung, sinus, faring, dan laring. Lalu menuju ke saluran pernafasan bawah, yaitu tenggorokan. Dan jika tidak segera diobati, kuman-kuman tersebut akan menyusup lebih bawah lagi, yaitu ke jaringan paru-paru, yang kita sering sebut penyakitnya pneumonia. Adalah contoh foto ronsen paru yang terdapat bercak keputihan terutama di paru kanan. Ini adalah foto khas untuk penyakit pneumonia. Penyakit infeksi saluran nafas bisa melalui udara, batuk, bersin, dan cairan dari hidung atau ingus. Oleh karena itu, tolong sahabat InstaLife sekalian untuk menutup mulut dan hidung jika batuk dan bersin. Jika perlu, pakailah masker. Jangan membuang ludah ataupun ingus sembarangan. Lebih baik mencegah penyakit infeksi dengan imunisasi atau vaksinasi daripada mengobati dengan antivirus ataupun antibiotik. Kuman seperti virus dan bakteri mudah terjadi mutasi sehingga obat-obatan menjadi kurang bahkan tidak mempan. Seperti yang kita bicarakan saat ini adalah infeksi saluran nafas bagian atas yang tidak diobati akan bisa masuk melalui tenggorokan ke paru-paru, sehingga menjadi komplikasi penyakit pneumonia. Jika pneumonia ini tidak diobati secara tepat, bisa terjadi gagal nafas, bahkan kematian. Saya akan mulai membicarakan satu persatu vaksinasi yang penting yang sudah saya sebutkan sebelumnya di saat pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama adalah vaksinasi influenza. WHO, sebanyak 5-10% orang dewasa dan lebih banyak pada anak-anak sekitar 20-30% terinfeksi influenza setiap tahunnya. Dengan angka kematian ratusan ribu orang per tahunnya di dunia, Indonesia adalah negara tropis di mana kasus influenza bisa terjadi sepanjang tahun. Dan puncaknya di bulan April sampai dengan September. Saat ini kita masuk bulan Juni, sahabat InstaLife. Jadi hati-hati ya terkena influenza karena didukung oleh cuaca yang masih tidak menentu sampai sekarang. Kadang panas, kadang mendung, sampai hujan. Yang melakukan vaksinasi influenza di Indonesia jumlahnya masih rendah dibandingkan negara-negara Asia sekitarnya seperti Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Padahal infeksi saluran nafas karena virus influenza bisa meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung 3-5 kali lipat dalam 3 hari setelah infeksi. Untuk penyakit pasien yang kencing manis atau diabetes bisa 6 kali lebih sering dirawat jika tidak mendapatkan vaksin influenza. Ini dikarenakan penyakit-penyakit tersebut membuat daya tahan tubuh manusia menjadi lebih rentan terhadap infeksi sehingga lebih cepat memberat penyakitnya. Kurang digerakkannya vaksinasi dewasa juga merupakan faktor penyebab jarangnya orang-orang dewasa melakukan vaksinasi. Virus influenza terdapat 4 tipe yaitu A, B, C, dan D, tetapi yang menyerang manusia adalah tipe A dan B. Sedangkan tipe C dan D menyerang hewan.
Mungkin para sahabat Instalife masih ingat peristiwa flu burung pada tahun 2004 dan wabah flu babi tahun 2009. Kedua jenis flu tersebut adalah subtipe virus influenza A. Vaksin influenza ada dua macam, yaitu yang vaksin mati mengandung bahan virus mati atau inaktif, dan satu lagi vaksin hidup dari vaksin yang dilemahkan. Yang beredar di Indonesia hanya vaksin yang mati atau yang inaktif saja. Vaksin influenza yang ada di Indonesia ada yang mengandung 3 tipe virus dan 4 tipe virus influenza. Vaksin yang mengandung 4 tipe virus influenza lebih baru dibandingkan yang mengandung 3 virus influenza. Ini adalah isi dari vaksin-vaksin tersebut yang semuanya mengandung virus tipe A dan B beserta subtipenya. Vaksin-vaksin tersebut berisi 0,5 cc cairan yang disuntikkan. Vaksin yang mengandung 3 subtipe virus kita namakan trivalen. Sedangkan vaksin yang mengandung 4 subtipe virus influenza kita namakan kuadrivalen. Vaksin influenza maupun vaksin-vaksin mati atau inaktif lainnya pada umumnya memang disuntikkan melalui otot. Lebih sering berlokasi di lengan atas seperti gambar ini. Kekebalan biasanya akan didapat setelah 2 minggu pasca vaksinasi. Vaksinasi influenza biasanya dilakukan setahun sekali. Ini dikarenakan jenis-jenis virus influenza yang tersebar di dunia selalu berubah setiap tahunnya. Pada orang yang mempunyai riwayat alergi telur, disarankan tidak melakukan vaksinasi influenza. Ini dikarenakan bahan dari vaksin mengandung protein telur. Vaksinasi influenza bisa diberikan bersama-sama dengan vaksin mati atau inaktif lainnya, asalkan di lokasi lengan yang berbeda, dan menggunakan jarum suntik yang berbeda pula. Contohnya kita bisa menyuntik vaksin influenza bersamaan dengan vaksin pneumokok ataupun vaksin batuk rejan atau pertusis. Vaksin kedua yang akan saya bicarakan adalah vaksin pneumococcus atau pneumokok. Ada pertanyaan, apakah vaksin pneumonia ini bisa mencegah infeksi COVID-19? Jelas jawabannya tidak bisa. Nah, tetapi WHO tetap menyarankan untuk tetap melakukan vaksinasi untuk penyakit-penyakit infeksi saluran nafas yang sudah ada vaksinnya untuk proteksi kesehatan. Prevalensi penyakit pneumonia di Indonesia mencapai 2% penduduk atau kurang lebih 5,2 juta orang di tahun 2018 dan angka kematiannya sekitar 1,19%. Ini menurut data Riset Kesehatan Dasar 2018. Slide ini didapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membandingkan angka kejadian penyakit pneumonia di tahun 2013 dan 2018 yang mengalami peningkatan, di mana tahun 2013 sebesar 1,6% kasus dan 2% di tahun 2018. Yang terbesar populasi penderitanya adalah Provinsi Papua. Vaksin pneumokok berisi bahan serotipe bakteri Streptococcus pneumonia yang mati dan disarankan pemberian 1 kali saja pada orang dewasa. Bisa diulang 5 tahun setelah vaksin pertama, tapi hanya pada kondisi tertentu seperti penyakit asplenia atau tidak mempunyai limpa dan pada orang-orang dengan imunodefisiensi, yaitu pada orang yang terinfeksi HIV. Vaksin pneumokok untuk dewasa ada 2 jenis, yaitu yang mengandung 13 serotipe bakteri dan 23 serotipe bakteri. Tetapi pada saat sekarang, vaksin pneumokok yang beredar di Indonesia hanya yang berisi 13 serotipe bakteri.
Pada umumnya pemberian pada orang dewasa bisa dilakukan mulai usia 50 tahun untuk yang 13 serotipe dan 60 tahun pada vaksin dengan 23 serotipe. Tetapi vaksin tersebut bisa diberikan lebih awal jika ada kondisi khusus atau penyakit penyerta seperti penyakit jantung kronis, penyakit paru kronis, diabetes atau kencing manis, penderita kecanduan alkohol, penderita yang tidak mempunyai organ limpa atau asplenia, maupun kondisi atau status imunokompromis seperti penderita HIV, dan juga penghuni panti asuhan atau panti Wreda. Ini adalah kedua vaksin pneumokok yang isinya 0,5 cc cairan vaksin. Yang sebelah kiri dengan 13 serotipe bakteri dan yang sebelah kanan dengan 23 serotipe bakteri pneumokok. Vaksinasi yang ketiga dan ini yang terakhir dari vaksinasi infeksi saluran nafas yang saya bicarakan hari ini, yaitu vaksin pertusis atau orang awam sering menyebutnya batuk rejan atau batuk 100 hari. Penyakit pertusis memang lebih banyak diderita pada masa bayi dan anak. Yang terbanyak adalah usia kurang dari 1 tahun. Namun, pada dewasa jumlahnya bisa mencapai 25% dari seluruh kasus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Bordetella pertussis. Di dunia masih cukup banyak kasusnya, bisa mencapai 30-50 juta kasus per tahun, khususnya di negara berkembang. Angka kematiannya bisa sekitar 300.000 kasus per tahun. Vaksin pertusis memang biasanya dikombinasikan dengan tetanus dan difteri. Vaksin ini yang dikenal sebagai vaksin DPT merupakan vaksinasi wajib anak sejak usia 2 bulan dengan beberapa kali pemberian. Setelah usia dewasa, lebih dari 19 tahun, vaksinasi ini sebaiknya diulang setiap 10 tahun sekali untuk memberikan proteksi yang berkesinambungan. Efek samping vaksinasi pada umumnya mirip-mirip, yaitu bengkak dan kemerahan di daerah suntikan, ada demam yang pada umumnya tidak terlalu tinggi, bisa juga terjadi sakit kepala dan nyeri otot. Gejala-gejala ini biasanya bersifat ringan dan sembuh dengan cepat. Jika perlu, boleh sahabat Instalife untuk minum obat pereda demam dan nyeri, yaitu paracetamol. Jika sedang demam tinggi atau sakit berat seperti batuk atau pilek yang parah, sebaiknya tunda vaksinasi. Vaksinasi untuk infeksi saluran nafas dapat diberikan pada ibu hamil maupun menyusui jika memang ada indikasi. Kalau tidak urgent, ini vaksinasi bisa kita tunda dulu. Untuk mencegah penyakit infeksi, selain meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara imunisasi atau vaksinasi, adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh, seperti berolahraga teratur, berjemur di pagi hari, tidak stres, tidur atau istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, dan jika perlu mengkonsumsi juga vitamin tambahan. Sebagai take-home message atau kesimpulan dari paparan saya sebelumnya, yaitu di masa pandemi COVID-19 disarankan untuk tetap melakukan imunisasi pada orang dewasa, terutama untuk golongan yang resiko tinggi atau rentan, dan untuk penyakit infeksi saluran nafas. Kadang-kadang bisa terjadi infeksi campuran atau yang kita sering istilahkan koinfeksi antara penyakit influenza dan COVID-19 maupun penyakit COVID-19 dan pneumonia yang dikarenakan bakteri atau virus atau jamur yang lain. Herd immunity bisa ditimbulkan oleh kekebalan alami dan vaksinasi. Vaksin COVID-19 masih dalam tahap penelitian dan belum ada obat yang pasti. Oleh karena itu,
Tetaplah melakukan protokol kesehatan seperti jaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19 maupun penyakit infeksi lainnya. WHO dan UNICEF telah mencanangkan tahun 2011 sampai 2020 adalah The Decades of Vaccine. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dunia terhadap program imunisasi sebagai usaha pencegahan primer. Tema Pekan Imunisasi Dunia pada tahun 2020 ini adalah Vaksin Work for All, dengan makna bahwa vaksin dapat berfungsi untuk mencegah segala macam penyakit. Fakta-fakta penting mengenai vaksin adalah: yang pertama, vaksin melindungi tubuh kita dari penyakit mematikan. Kedua, vaksin dapat meminimalisir penularan penyakit. Yang ketiga, komposisi vaksin aman dan efektif. Yang keempat, vaksin merupakan langkah pencegahan. Pekan Imunisasi Dunia 2020 berlangsung antara tanggal 24 sampai 30 April 2020 yang lalu. Pada masa pandemi ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenkes dan Germas mempunyai misi mencegah penyakit COVID-19 dengan gerakan masyarakat hidup sehat, serta lindungi diri dan keluarga dari penyakit berbahaya lainnya dengan imunisasi. Mari kita dukung Pekan Imunisasi Dunia dengan terus menyebar luaskan manfaat vaksin untuk semua orang dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sahabat InstaLife khususnya yang di atas 19 tahun alias dewasa, kami di Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang sudah menyediakan ketiga vaksin untuk infeksi saluran nafas, yaitu vaksin influenza, vaksin pneumokokus, dan vaksin pertosis atau namanya DTaP. Selain itu, beberapa vaksin lainnya juga ada, seperti vaksin hepatitis A dan B, vaksin tifus, rabies, cacar air, cacar ular, MMR, HPV, Japanese encephalitis. Vaksinasi dewasa bisa dilakukan di poliklinik rawat jalan, penyakit dalam, maupun poliklinik dokter umum. Sahabat InstaLife, jika ingin berobat atau vaksinasi di rumah sakit kami di saat pandemi COVID-19 saat ini, harus melakukan appointment melalui telepon, WhatsApp, dan aplikasi My Siloam. Sebaiknya 1 hari sebelumnya atau saat pagi hari itu juga untuk bertemu dengan dokter yang diinginkan. Nomor telepon dan WhatsApp bisa dilihat di slide ini. Seperti ini aplikasi My Siloam. Kami juga punya sosial media Instagram dengan alamat @siloam Lipo Cikarang, di mana sahabat InstaLife saat ini bisa mendapatkan berbagai informasi tentang rumah sakit kami. Tentunya sahabat InstaLife jika mau berobat maupun vaksinasi bisa mengunjungi saya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 14 dan bisa melakukan video call atau telekonsultasi via Zoom yang disupport oleh aplikasi Aido Health setiap hari Senin sampai Sabtu jam 13 sampai jam 14. Sahabat InstaLife yang saya kasihi, jangan takut ke rumah sakit ya. Jika memang benar-benar butuh untuk berobat, jangan ditunda-tunda. Maupun jika ingin vaksinasi, silahkan datang ke rumah sakit. Pakailah masker jika berkunjung. Rumah sakit Siloam Cikarang mempunyai prinsip menjaga keselamatan pasien yang bersih dan bebas dari COVID-19. Oleh karena itu, jangan kaget ketika memasuki area lobi, kami menyediakan screening berupa pengukuran suhu tubuh dan pengisian kuesioner untuk mencegah orang yang dicurigai ODP atau PDP untuk masuk ke gedung rumah sakit. Jika sahabat InstaLife ada yang memang tidak bisa ke rumah sakit tapi mau berobat, kami menyediakan layanan video call dengan aplikasi Aido Health yang baru berjalan 2 bulan ini. Pembayarannya online dan obat bisa diantar ke rumah. Ini sesuai dengan program pemerintah
terutama saat pandemi COVID-19, yaitu telemedicine. Ini adalah gambar saya ketika sedang melakukan video call atau telekonsultasi dengan pasien saya. Di akhir kata, saya Dr. Ida Melani mengucapkan terima kasih pada sahabat InstaLife yang sudah menyimak video saya ini dari awal sampai akhir. Semoga video edukasi imunisasi dewasa ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kita tetap sehat walafiat di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sekian, dan salam sehat buat kita semua.